Halo Sobat BMKG, beberapa fenomena atmosfer yang terjadi mempengaruhi pola cuaca di Indonesia yang meningkatkan peluang terjadinya hujan lebat terutama di beberapa wilayah Indonesia yang memasuki puncak musim hujan seperti di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku Utara, sebagian Sulawesi, dan Papua Selatan. Selain itu, sirkulasi siklonik yang terpantau di Laut Natuna, di Samudra Hindia di barat daya Banten, dan di Laut Timur turut mendukung kondisi ini dengan meningkatkan proses pengangkatan massa udara yang memicu pembentukan awan hujan berintensitas tinggi di sekitarnya. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi saat puncak musim hujan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan membahas terkait fenomena atmosfer apa saja yang turut mendukung potensi hujan lebat di hampir seluruh wilayah Indonesia dan bagaimana cuaca dalam seminggu ke depan. Bersama saya, Hasalika Nurjana, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG memantau adanya sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan mempengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi pada peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah. Berikut dinamika atmosfer yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dipole mode negatif yang berlangsung konsisten, yang mana fenomena ini meningkatkan pasokan uap air yang memperkuat curah hujan di wilayah barat Indonesia. Kemudian ada Madden-Julian Oscillation atau MJO yang berada di fase 4 yang aktif di wilayah barat dan tengah Indonesia yang mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Gangguan fenomena MJO secara spasial terpantau aktif di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Pulau Papua. Gelombang Rossby, Kelvin, dan low frekuensi juga meningkatkan peluang pembentukan awan hujan signifikan di wilayah barat dan timur Indonesia, seperti di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Pulau Papua. Sementara pada skala regional, terpantau gangguan tropis berupa pola sirkulasi siklonik di perairan barat Aceh dan di Laut Timur sebelah selatan Maluku Barat Daya, serta bibit siklon tropis 91S di Samudra Hindia sebelah selatan Banten yang berpotensi menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah yang pergerakannya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Pola sirkulasi siklonik ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin yang memanjang di wilayah barat Sumatera dan di sebagian wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Kombinasi dari fenomena-fenomena ini diperkirakan akan meningkatkan curah hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, meliputi wilayah dari barat hingga timur Indonesia. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang akan terjadi selama periode 6 hingga 12 Desember 2024 di wilayah-wilayah berikut. Potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk potensi hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk potensi angin kencang diprediksi terjadi di pesisir barat Sumatera Barat hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi bagian selatan. Selanjutnya, kami sampaikan informasi prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim ini, kami menghimbau untuk mengantisipasi risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air, terutama di wilayah rawan, kemudian membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir, menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mempersiapkan perlengkapan darurat, serta memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs website BMKG di www.bmkg.go.id, media sosial @infobmkg, atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.